Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa kita selalu mendengar istilah pemilik ternak dan penggembala. Pemilik dan penggembala. Ada dua model gembala. Yang pertama ini model gembala yang tentunya bahwa dia gembalakan dia pemilik pribadi. Dia pun sapi, dia pun kambing domba atau dia pun batu. Itu pemilik dan sekaligus sebagai gembala. Tentunya bahwa karena dia pemilik sekaligus dia menggembalakan, maka dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga, merawat, memelihara, memberi makan dan minum, bahkan sampai mengorbankan waktu dan tenaga. Bisa juga mengorbankan nyawa. Kenapa sehingga saya sampai singgung mengorbankan nyawa? Beberapa tahun yang lalu, ini ketemu pengalaman hidup ya Bapak Mama. Wakil ketua jemaat Immanuel Mio itu di Pung Kambing. Ketika musim hujan larinya sampai di Batu Merah. Kemudian dia buru ikut ini kambing. Supaya kalau dapat dia halau kembali ke lembah atau ke tanah rata. Tanpa disadari bahwa ketika dia naik sampai di atas batu mau ikut kambing, bukan kambing yang jatuh, dia yang jatuh sampai akhirnya tulang patah-patah. Nyawa juga dikorbankan. Artinya bahwa kalau kotong memiliki dan kotong menggembalakan ada resiko besar dan ada tanggung jawab besar. Hal ini butuh komitmen, tanggung jawab. Yang kedua tentunya penggembala. Itu orang bukan dia pun ternak. Tetapi karena kita tidak memiliki cukup banyak waktu, maka kita percayakan untuk dia. Kalau dapat tolong ya bantu beta gembalakan sapi, kambing, babi. Dia bukan pemilik, tetapi dia menggembalakan. Yang jadi persoalan bahwa dia tidak merasa memiliki. Karena itu dibilang lu mau makan kosonde, mau hilang kamu tetap ada di kandang, mau mati atau mau hidup, celaka ataupun selamat itu bukan bepung urusan. Itu berarti bahwa dia akan mengambil keuntungan dari kita. Dia hanya nama menggembalakan. Tetapi dalam tugas tanggung jawab menjaga, memelihara, merawat, memberi makan, memberi minum, tentunya dia tidak akan melakukannya sebagaimana seorang pemilik. Bahkan minta maaf untuk mengorbankan nyawa mungkin. Dia bilang kau bukan bepung barang, beta mau sampai mengorbankan nyawa. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Saya mengakhiri yang tadi. Bagian firman Tuhan ini tentunya di bawah perikop gembala yang baik. Kalau kita baca di kitab Yeskiel pasal 34, di situ diceritakan tentang gembala-gembala yang baik dan gembala-gembala yang jahat. Ketika Allah melalui Nabi Yeskiel memberitakan untuk pertobatan Israel, butuh gembala-gembala yang baik dan tentunya bahwa ada juga gembala-gembala yang jahat. Mazmur 23 mengisahkan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Tetapi tentunya bahwa ini dibagi dalam dua bagian. Kalau ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Tetapi tentunya bahwa pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18, Yesus memberi gambaran dirinya sebagai gembala yang baik. Tentunya bahwa gembala yang baik seperti yang tadi saya awali bahwa memiliki tugas tanggung jawab yang sangat besar. Menjaga, memelihara, merawat, memberi makan, mengasuh, memberi minum. Kalau Mazmur 23 bilang membawa ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Menghalau dari mara bahaya. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, dia tetap menjadi gembala yang baik. Penuh dengan resiko. Karena itu tentunya bahwa Yesus mengawali dalam bagian pasal yang ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yesus mengawali dalam bagian ini sebagai gembala bahwa seorang gembala harus rela berkorban.
mampu untuk berkorban, siap untuk berkorban. Dalam hal ini dia bilang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Gambaran ini tentunya bahwa bukan hanya memberi, tetapi menggantikan kita dengan dia. Menggantikan. Dalam hal ini yang tadi saya awali dengan cerita wakil ketua jemaat Immanuel Mio. Tentunya bahwa resiko ini, bahkan memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Apa mau buat saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa gambaran Yesus ini ditujukan kepada dirinya sebagai wujud tanggung jawab. Tanggung jawab yang sangat besar. Dia adalah sang gembala dan kita adalah domba peliharaannya. Tetapi dalam tanggung jawab ini Yesus mengetahui benar bahwa dia harus menjaga, merawat, memelihara dengan resiko yang sangat besar, bahkan nyawa menjadi taruhan. Tetapi tentunya bahwa ini tugas utusan yang Allah Bapa berikan baginya. Dalam tanggung jawab yang sangat besar, Yesus berkata dalam bagian ini, dalam perumpamaan ini, bahwa Bapa yang mengutusnya, Bapa yang memberikan kepercayaan kepadanya, dan tidak seorang pun dapat mengambil daripadanya. Kotong semua tentunya diberikan tugas tanggung jawab. Dalam gambaran Yesus sebagai gembala yang baik, kita adalah domba-domba peliharaan dalam tuntunan. Tetapi tentunya bahwa belajar dari keteladanan Yesus sebagai gembala yang baik, kotong juga adalah gembala-gembala yang baik. Kenapa sehingga saya bilang kita adalah gembala-gembala yang baik? Seorang suami dalam rumah tangga adalah gembala bagi keluarga. Gembala dalam hal mencari nafkah, gembala dalam hal mengasuh, merawat, mesejahterakan kehidupan keluarga. Gembala bagi istri, gembala bagi anak-anak. Tetapi bukan hanya bapak-bapak saja yang jadi gembala, jadi jangan ada yang sombong dan pukul dada. Biasanya kalau om begitu bapak bilang sudah dengar tuh, au lo au, jadi mesti dengar beta yang kalau om. Mama-mama juga gembala, gembala yang begitu luar biasa. Tentunya dalam hal ini bahwa memberi makan rumput yang hijau, memberi air yang segar, sehingga tentunya bahwa seluruh anggota keluarga bisa terlayani dalam hal makan minum, dalam hal manajemen keuangan. Itu gembala. Dia akan mengatur dengan baik. Semua anak-anak juga tentunya menjadi gembala. Gembala untuk kemudian belajar di sekolah itu kotong menjadi gembala untuk diri sendiri. Harus belajar yang tekun, yang rajin, walaupun BDR. Karena bapak cari duit setengah mati. Uang komite tetap bayar, uang sekolah juga kotong bayar, uang buku juga tetap ada, dan seterusnya. Bahkan sekarang belajar pakai pulsa. Ada juga sekolah-sekolah yang belajar pakai HP Android. Kotong harus bisa menggembalakan kotong pun diri masing-masing dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam jemaat. Kotong sebagai amiput atukus amiput. Kotong juga gembala yang baik. Gembala yang dalam mengasuh, merawat, menjaga kotong pun jemaat. Memberi rumput yang hijau, memberi air yang segar, sehingga mereka merasa tentram, dilayani secara baik. Sama kayak kotong piara babi di kandang, kalau begitu Yesus, nanti kalau begitu mungkin Nona Asti yang dikasih makan, atau Nona Desi begitu dari jauh, ini babi kalau sterek, dia suka bilang, itu Mama Kos sudah datang. Itu babi sudah kenal mati Mama Kos. Apalagi kalau dekat, kalau dia tambah baterai kuat, itu berarti dia kenal di pembawa. Tentunya bahwa Yesus memberi gambaran sebagai gembala yang baik. Tetapi dia memberikan keteladanan. Teladan dalam mengorbankan dirinya. Pengorbanan dirinya itu sangat luar biasa. Ini menjadi teladan. Tetapi sekaligus bahwa dalam mengorbankan dirinya, bahkan nyawa dikorbankan, Yesus memberikan suatu keteladanan, yaitu rasa peduli. Rasa peduli. Rasa peduli ini dalam pembahasan Alkitab yang biasa Yesus sampaikan dalam ketika dia mengelilingi daerah-daerah untuk melayani. Dia bilang bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini dua teladan yang Yesus beri. Yang pertama adalah dia memberi teladan berkorban. Yang kedua, dia memberi teladan peduli. Teladan peduli ini yang pertama peduli untuk memampukan.
peduli untuk memampukan kita dalam kehidupan iman, peduli dalam memampukan kita dalam melayani, peduli dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam mengelola, dalam mensejahterakan hidup keluarga. Yesus memampukan kita. Itu teladan yang kita. Teladan yang berikut itu teladan dalam membantu. Dan tentunya bahwa kalau kau ngomong teladan yang membalut dan memulihkan ini omong soal kepedulian kita kepada yang lain. Baru-baru ini kau terkena dampak bukan COVID-19 saja, tetapi badai seroja. Ada beberapa sawah yang tentunya untuk jemaat Immanuel Mio terdampak banjir dan juga badai seroja. Di antaranya mungkin juga ada Bapak Penatua pas di tengah-tengah kali lagi. Tentunya bahwa gereja juga hadir sebagai gembala yang peduli. Peduli kepada jemaat, peduli kepada umat, peduli kepada sesama. Tentunya dalam hal ini kotong bukan omong soal agama, tapi kotong omong soal kemanusiaan. Karena itu Yesus mengajarkan dalam hal ini teladan untuk peduli, memiliki bela rasa dan empati. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di malam hari ini membawa kita untuk kita belajar bersama bahwa tugas sang gembala untuk menjadi gembala, untuk menjadi orang terdepan, menjadi pemimpin yang memimpin dan mengasuh, ini merupakan pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang ringan. Ini merupakan pekerjaan yang penuh dengan konsekuensi, menuntut tanggung jawab, dan juga menuntut untuk ada rasa peduli. Kita semua diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama dalam melayani kehidupan iman dan juga dalam melayani kehidupan jasmani tiap hari. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Yesus Kristus Sang Gembala Agung terus menuntun dan menyertai kita. Amin. Kita akan berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan atau beban-beban doa dari